Para ibu anggota WKRI yang terkasih, ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, salam jumpa dan berkat Tuhan. Pertama-tama dalam kesempatan istimewa ini, saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan. Tentu bersama dengan Anda sekalian, dengan beberapa alasan. Yang pertama, syukur bahwa saya diberi kesempatan dalam perjumpaan istimewa ini, di mana kita sebagai umat Keuskupan Agung Jakarta ambil bagian dalam memaknai bulan Kitab Suci Nasional. Dalam kesempatan perjumpaan ini, kita diajak untuk merenungkan perjumpaan yang kedua, yaitu Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Tentu kesempatan ini menjadi istimewa karena kita diajak untuk menggali pesan Tuhan bagi kehidupan kita, secara khusus di saat ini, saat yang sedang tidak mudah dan banyak tantangan. Yang kedua, saya ingin mengajak bersyukur Anda semua, karena sejauh saya alami, kita sekarang ini dalam situasi yang semakin baik. Kalau kita ingat, beberapa minggu yang lalu, kita semua seakan-akan dalam suasana yang mencekam. Pandemi bukannya semakin baik, tetapi semakin berat. Semakin banyak saudara-saudari kita yang tertular oleh virus ini. Semakin banyak orang yang menjadi korban. Terima kasih banyak untuk siapapun juga yang sudah ambil bagian dalam perjuangan pelayanan ini. Sehingga berkat perjuangan Anda semua dan kita semua, situasi seperti sudah saya katakan, menjadi semakin baik. Kita dengar berita semakin banyak saudara-saudari kita yang disembuhkan. Semakin terdengar optimisme baru untuk melanjutkan perjalanan hidup kita. Maka pada awal perjumpaan ini, saya ingin mengajak Anda sekalian, mari kita melanjutkan peziarah hidup kita dengan hati gembira dan penuh syukur. Situasi memang belum selesai. Situasi masih sulit dan banyak tantangan. Namun, dalam situasi yang tidak mudah, kita boleh mengalami kehadiran Tuhan dan uluran tangan Tuhan untuk menolong dan menyertai kita. Semoga ini menjadi bekal perjalanan lanjut kita sebagai orang beriman. Sekarang saya mengajak, mari kita semua mendalami tema yang mau kita renungkan bersama. Yesus, sahabat bagi mereka yang kehilangan. Ibu bapak dan saudara-saudariku yang terkasih, dalam rangka merenungkan tema ini, disampaikan kepada kita perikop dari Injil Tuhan yang disampaikan oleh Yohanes. Perikop Injil Yohanes yang mau kita renungkan adalah Yohanes bab 11 ayat 1 sampai dengan ayat 45. Judul yang ada dalam kitab suci adalah Lazarus yang dibangkitkan. Tentu nanti yang paling penting adalah kita semua secara pribadi diajak membaca dan merenungkan sabda Tuhan ini. Kita yakin Tuhan akan senantiasa hadir dan berbicara kepada kita pada saat kita membaca dan merenungkan sabdanya. Kisah mengenai Lazarus yang dibangkitkan secara ringkas, kalau boleh saya katakan, adalah kisah berkaitan dengan keluarga Betania yang sedang berduka. Siapa keluarga Betania itu?
Mereka itu adalah Maria, Marta, dan Lazarus saudaranya. Kita sudah sering mendengar mengenai keluarga ini. Waktu itu, keluarga ini sedang berduka karena satu anggota keluarganya, yaitu Lazarus, meninggal. Tentu kita bisa membayangkan bagaimana suasana duka keluarga yang kehilangan salah satu anggotanya. Namun rupanya duka ini bukanlah titik akhir dari pewartaan kabar gembira melalui keluarga Betania ini. Sebagaimana kita ketahui, akhirnya Tuhan datang. Dan dengan kedatangan Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kemuliaan itu menjadi nyata karena Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga ini, yaitu Lazarus dibangkitkan. Saudara-saudari yang terkasih, satu pesan sederhana yang mau saya sampaikan adalah, melalui kisah ini kita diajak berbagi duka dengan keluarga Betania. Sebelum pandemi, kalau kita membaca renungan ini kurang berbicara, seakan-akan ya biasa saja orang meninggal. Tetapi di saat pandemi, di mana banyak kita, keluarga-keluarga kita yang kehilangan salah satu anggotanya, mudah merasakan duka yang dialami oleh keluarga Betania. Maka sajian sabda Tuhan, Lazarus yang dibangkitkan, menawarkan kepada kita, mari kita sebagai keluarga-keluarga orang beriman, berbagi duka dengan keluarga Betania. Tetapi yang lebih penting adalah kisah selanjutnya. Selain diajak untuk berbagi duka, kita juga diajak untuk berbagi pengharapan dan kegembiraan. Sebagaimana keluarga Betania tidak berhenti dalam kedukaan karena kehadiran Tuhan, karena kebangkitan Lazarus. Dalam kesempatan ini kita diajak untuk meyakini, andai kata anggota keluarga kita ada yang meninggal, itu bukan akhir kegembiraan orang beriman. Sebagaimana keluarga Betania dianugerahi berkat istimewa, dan melalui cara itu Tuhan dimuliakan, kita percaya. Kita yang sedang berduka, dianugerahi berkat istimewa. Yakinlah kalau Tuhan hadir di keluarga Betania, Tuhan juga hadir di tengah kita. Kalau Tuhan hadir, tidak pernah sia-sia. Kehadiran Tuhan berarti kelimpahan berkat. Maka sekali lagi kepada keluarga-keluarga yang mengalami duka, janganlah pesimis, janganlah tanpa pengharapan. Kita yakin berkat melimpah bagi keluarga Betania, juga berkat melimpah bagi kita. Pertanyaan sederhana adalah, apa yang sebaiknya menjadi sikap kita supaya kita siap untuk menyambut berkat Tuhan sebagaimana keluarga Betania. Salah satu yang diteladankan adalah keluarga Betania ditandai dengan hidup yang penuh persaudaraan dalam kasih. Marta, Maria, dan Lazarus, 3 bersaudara yang hidup dalam kasih. Keluarga 3 bersaudara ini, persaudaraan kasihnya menjadi semakin sempurna karena Tuhan Yesus dekat dengan mereka. Maka pesan sederhana sebagai komunitas Kristiani dan keluarga Kristiani, untuk boleh mengalami berkat Betania, mari kita hidup dalam kasih dan persaudaraan. Semoga aneka ragam berkat dalam keluarga dan komunitas kita sambut dengan penuh syukur. Acap kali sering itu dilupakan. Kalau boleh menyebut kekayaan dalam komunitas dan keluarga, sering tidak dijadikan berkat, malah menimbulkan kesulitan. Padahal pesan yang sederhana,
perbedaan setiap anggota keluarga dan komunitas adalah berkat istimewa dari Tuhan. Karena melalui pengalaman itu, hidup bersama menjadi lebih indah. Andai kata hidup ini hanya seragam, mengikuti apa yang kita inginkan, kelihatannya membahagiakan, namun akan sebaliknya membosankan bukan main. Mari kita syukuri anggota keluarga dan komunitas kita yang penuh berkat, karena anggota yang beraneka ragam. Tetapi selain itu, yang utama adalah semangat persaudaraan dan kasih, ditampilkan dengan kehadiran Yesus. Yesus pribadi biasa meskipun Tuhan, tetapi pribadi ini kerasan di tengah keluarga Betania. Apa yang menjadi perasaannya diungkapkan di sana. Senang bareng, gembira bareng, tidak ada yang ditutupi. Maka pertanyaan sederhana, apakah keluarga dan komunitasku ditandai dengan pengalaman persaudaraan seperti ini? Sebagaimana ditunjukkan oleh Yesus dan 3 bersaudara di Betania. Apakah di keluargaku aku bisa mengungkapkan senang bareng, susah bareng, berjuang bersama? Karena satu pribadi adalah berkat bagi keluarga dan komunitas kita. Yang perlu kita hindari adalah jangan sampai perbedaan justru menimbulkan kesulitan, apalagi permusuhan. Itu bukan komunitas Kristiani, itu bukan keluarga Kristiani. Pesan lain yang sederhana adalah Yesus tidak pernah tinggal diam bagi mereka yang sedang berduka, contohnya keluarga Betania. Yesus hadir melayat, tanda bela rasa, tetapi tidak hanya itu. Sebagaimana kita tahu perjalanan hidup selanjutnya, untuk menunjukkan kasih tanpa batas, Ia sendiri mengambil kematian manusia. Yesus mati, namun itu bukan akhir penebusan dan penyelamatannya. Setelah mati, Ia dibangkitkan, menikmati hidup abadi bersama Bapanya. Saudara-saudariku terkasih, satu pesan kecil yang mau disampaikan, kematian adalah bagian dari hidup. Apa artinya? Kematian yang merupakan bagian dari hidup bukan sesuatu yang datang dari luar. Kematian itu sesuatu yang tak terelakkan, namun tidak bertentangan dengan rencana Tuhan. Kematian adalah pintu untuk hidup abadi. Maka dalam rangka menyambut derita di masa pandemi, apalagi berhadapan dengan kemungkinan kematian, mari kita buka kembali cakrawala iman kita. Seperti Marta dan Maria, kita berhak mohon kepada Tuhan, Tuhan, seandainya Engkau hadir di sini, Lazarus akan tetap hidup. Apa jawaban Tuhan? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku akan hidup selama-lamanya. Mari kita bawa dalam doa dan keyakinan iman, seperti Marta dan Maria, tak pernah berhenti memohon rahmat, kesembuhan, dan kesehatan dari Tuhan. Namun, bila saudara kita yang menderita apapun penyakitnya, termasuk COVID, itulah bagian dari hidup yang tak terelakkan. Tetapi sebagaimana orang beriman disatukan hidupnya, disatukan kematiannya dengan Kristus, kepada kita dijanjikan hidup sejati. Semoga penderitaan, semoga kematian tidak menghilangkan keyakinan iman kita, tetapi membawa kita semakin berserah diri kepada Tuhan. Percaya bahwa pintu untuk hidup sejati
terbuka bagi kita semua. Saudara-saudariku terkasih, mari kita saling mendoakan, melanjutkan peziaran hidup kita. Pandemi belum selesai, namun keyakinan iman kita berkata, Tuhan hadir menyertai kita. Pandemi tidak mengalahkan kita. Pandemi bagian dari peziaran hidup, tetapi sekaligus pintu untuk mengalami kemuliaan Tuhan. Kita saling mengingat dalam doa, kita saling mendukung dalam penderitaan. Semoga kasih Tuhan menjadi nyata dalam persaudaraan dan persahabatan kita yang penuh dengan ketulusan hati. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shine like the sun.